Ya, selamat pagi Ustadz Komar. Ya, Ini pada hari ini akan ada deklarasi antara Bapak Anies Baswedan dengan Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin. Sebelumnya untuk Pak Anies ini kan sudah terjalin koalisi antara Nasdem dengan PKS, dan ini ada orang baru yaitu PKB, tapi langsung isunya akan ditunjuk Caimin untuk mendampinginya menjadi capres. Dari PKS sendiri sikapnya seperti apa, terutama PKS Trenggalek? Kami dari PKS Trenggalek terutama bersikap sesuai dengan arahan dari DPP, di mana memang PKS ini mencalonkan calon presiden. Terkait dengan wakilnya ini diserahkan kepada calon presidennya. Jadi kami tetap mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Anies atau saat ini apa yang telah diinstruksikan oleh DPP. Oke. Kalau setelah mendengar kabar Caimin akan digandengkan dengan Pak Anies, itu apakah ada instruksi mendadak begitu Pak Komar, baik itu dari DPP maupun DPW Jawa Timur kepada DPD termasuk di Trenggalek? Tidak ada. Jadi kami sebenarnya juga kaget munculnya Caimin sebagai calon wakil presiden ini, karena sebelumnya memang tidak terdengar kami yang di kabupaten terkait dengan gabungnya PKB dengan koalisi perubahan ini. Tapi ternyata setelah baru beberapa hari ini dari PKB mendekat, merapat, dan informasi yang kita dapatkan lewat media tentunya, ini Caimin kayaknya mau dijadikan calon wakil presiden dari Pak Anies Baswedan. Oke. Kalau dengan PKB sendiri gimana Pak, selama ini antara PKS Trenggalek dengan PKB hubungannya seperti apa kalau nanti jadi benar-benar masuk ke dalam koalisi Anies Baswedan? Selama ini PKS Trenggalek alhamdulillah kami dengan PKB cukup baik ya. Sudah beberapa kali kami kerjasama terkait dengan pilkada. Mulai kemarin kita mengusung Pak Kolik misalnya, walaupun belum berhasil, dan juga yang terakhir ini kita mengusung Pak Toto sama Pak Zainal, ini juga bersama dengan PKB. Artinya kita sudah cukup baik dan berjalan dengan baik juga. Kalau untuk tahapan sendiri sekarang fokusnya PKS Trenggalek seperti apa Pak, tahapan pemilu sendiri? Oh ya, kalau tahapan pemilu saat ini kita kemarin alhamdulillah yang dari DCS ini kita sudah mengikuti dari KPUD terkait dengan perlengkapan persyaratan administrasi. Alhamdulillah sudah selesai dan semua caleg yang kita daftarkan ini masuk memenuhi syarat atau MS. Oke. Kalau untuk penjaringan calon kepala daerah kabarnya juga sudah mulai dilakukan Pak oleh PKS? Ini baru kemarin ya kita rapat ke DPW dan memang diinstruksikan untuk beberapa kabupaten kota yang tahun 2024 mengadakan pemilihan kepala daerah. Ini mulai saat ini diinstruksikan untuk sudah mulai mencari calon ya, dan dengan harapan mungkin ini kami nanti juga bisa membantu kepada pemenangan di pileg ini. Oke, berarti ini jalan tiga Pak ya, pileg, pilpres, dan juga sembari pilkada Kabupaten Trenggalek ya? Iya betul, untuk pileg ya kita terus koordinasi pemenangan di setiap dapil. Ya, harapan kami memang sesuai dengan target di Musda kemarin. Kalau untuk kampanye Pak Anies ini gimana Pak? Apakah berjalan seiring dengan kampanye dari calon-calon legislatif dari PKS Bapak? Ya, kita instruksikan ke teman-teman caleg ya, ini untuk di samping memperkenalkan dirinya, itu juga memperkenalkan calon presiden. Gitu. Nanti kalau gimana Pak, ketika sudah terbentuk koalisi capres-cawapresnya ini, apakah ada strategi berubah sekaligus mengkampanyekan langsung sepasang atau gimana Pak? Tentu ketika nanti sudah deklarasi, ya kita akan mengikuti arahan dari DPW. Dalam hal ini saya kira nanti juga akan mulai berjalan terkait dengan promosi terkait dengan capres dan cawapres ini. Oke, siap. Terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama.